Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang tidak terhitung kepada kita semua, sehingga kita semua oleh Allah tetap istiqomah untuk bisa sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid ini. Shalawatullah wa salamuhu, marilah kita panjatkan kehadiran Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua oleh Allah diberi anugerah untuk bisa berkumpul bersama beliau di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah dengan syafaat beliau. Amin ya mujib as-sa'ilin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, berdasarkan informasi terakhir yang saya terima dari narasumber kajian tafsir hari Minggu yang lalu atau pekan yang lalu, bahwa kajian tafsir sudah sampai pada surat Thaha ayat ke-76. Maka mohon izin pada malam hari ini Al-Fakir ingin melanjutkan kepada ayat berikutnya, yakni surat Thaha ayat ke-77, di mana temanya masih bercerita seputar kisah Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Mohon izin saya ingin membacakan bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Salah satu keindahan dari surat Thaha secara susastra itu sebagian besar ayatnya diakhiri oleh akhiran yang sama. Ini bagi jamaah yang pernah belajar ilmu al-arud wal qawafi di dalam sastra Arab pasti akan merasakan dimensi ijaz balaghi menurut ulumul Quran, keindahan dari sisi susastranya. Arti dari ayat ke-77 tadi, wa laqad auhayna ila Musa, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadi, pergilah bersama hambaku Bani Israel pada malam hari. Jadi asri, asra di sini mirip dengan atau sama dengan perintah kepada Rasulullah untuk melakukan perjalanan di malam hari yang kita kenal dengan istilah Isra, Asra. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, yang kemudian kita mengenalnya sebagai salah satu mukjizat Nabi Musa yang membelah laut dengan tongkatnya. La takhafu darakau wa la takhsha, engkau tidak perlu takut akan tersusul
dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Marilah kita telaah bersama bagaimana tafsir dari ayat ini. Jadi ayat ini bercerita setelah cerita dari ayat ini terjadi setelah Nabi Musa berhasil mengalahkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian Allah menegaskan dengan ayat ini bahwa walaupun Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa Fir'aun ini akan sadar, akan berhenti dari sifat angkuh dan sombongnya. Jadi di dalam ayat yang lain disebutkan innahu tagha. Fir'aun itu betul-betul melampaui batas. Walaupun dia sudah mengundang seluruh tukang sihir dan tukang-tukang sihir itu telah dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa yang pertama, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular, tapi tetap itu tidak menyadarkan Fir'aun untuk kemudian berhenti dari sikap angkuh dan sombongnya. Maka kemudian dengan ayat ini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, sudah segera pergi meninggalkan Mesir bawa serta Bani Israel. Ya, dan lakukanlah itu pada malam hari. Ini asro, itu ada kata asro. Lakukanlah perjalanan itu pada malam hari. Apa tujuannya? Tentu agar tidak terlihat, tidak ketahuan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tujuannya tentu agar Nabi Musa bisa menyelamatkan Bani Israel dari siksaan yang dilakukan terus-menerus oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Jadi sehingga kemudian Nabi Musa melaksanakan perintah itu, tapi tetap saja ketahuan akhirnya. Sehingga ketika Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan dan akhirnya sampai ke tepi Laut Merah, kemudian Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, Fir'aun itu dan tentaranya nyusul, berhasil. Kita ini berangkatnya ketahuan, bisa disusul dari belakang. Sementara di hadapan kita ini ada laut yang membentang luas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian berdasarkan redaksi ayat tadi, Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Kemudian setelah perintah itu dilaksanakan, laut itu terbelah sampai ke ujung depan. Dan terbelah itu belahannya, ya karena ini mukjizat ya, semua atas kehendak Allah, itu jumlahnya sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Ya, di Asy-Syu'ara ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr famfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim." Yang artinya, kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahannya seperti gunung yang besar. Jadi setiap kabilah dari Bani Israel itu hanya punya satu jalan, dan mereka mulai berjalan di situ dengan
perasaan aman, tidak takut akan tenggelam, tidak cemas akan berhasil disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena apa? Karena ini mukjizat yang luar biasa. Karena mukjizat berarti hanya diberikan kepada Rasul Allah, di mana dalam hal ini, dalam ayat ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di ayat Asy-Syu'ara ayat 65 ditegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajmain. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama. Ini yang mukjizat atau sekaligus juga anugerah bagi Bani Israel, bahwa ketika mereka berusaha melarikan diri bersama Nabi Musa untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, Allah menyelamatkan mereka dengan cara menembus Laut Merah melalui mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya dipukulkan ke laut dan terbelahlah Laut Merah ini. Saya lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atba'ahum fir'aunu wa bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Artinya, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka, tapi akhirnya mereka digulung oleh ombak laut yang menenggelamkan mereka. Jadi seperti yang tadi sekilas saya sampaikan, Fir'aun mengetahui kepergian Nabi Musa bersama Israel, bersama Bani Israel. Lalu ia mengirimkan orang-orang ke kota-kota itu untuk mengumpulkan bala tentaranya untuk menyusul Nabi Musa dan rombongannya itu. Fir'aun tentu sangat marah, merasa ditipu. Jadi dianggap perbuatan melarikan diri dari Mesir itu dianggap melanggar perintahnya, melanggar kekuasaannya. Di surat Asy-Syu'ara, karena ini munasabah ya, menyesuaikan dengan ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ke 53 sampai 55, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin inna haula'i lasyirzimatun qaliluna wa innahum lana laghaizun. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya, dan Fir'aun berkata bahwa sesungguhnya Bani Israel itu hanya kelompok kecil saja. Jadi sudah diremehkan. Wa innahum lana laghaizun. Sesungguhnya apa yang sudah mereka lakukan itu menimbulkan amarah kita. Jadi ketika Bani Israel dibawa lari meninggalkan Mesir oleh Nabi Musa, Fir'aun betul-betul marah. Kemudian segera mengumpulkan bala tentaranya dan mengejar Nabi Musa dan rombongannya. Kemudian tidak lama kemudian dia sampai ke pinggir laut dan sudah melihat laut itu terbelah dengan jalan yang membentang di depannya. Jadi tidak ada kecurigaan sedikit pun dalam pikiran Fir'aun dan bala tentaranya bahwa Nabi Musa dan Bani Israel sudah melewati jalan itu.
Jalan itu yang membelah laut itu dianggap sebagaimana jalan-jalan yang biasa. Apa lalu yang mereka lakukan? Kemudian mereka mengikuti jalan itu. Dan ketika Fir'aun dan bala tentaranya sampai di tengah laut, tentu Nabi Musa dan rombongannya sudah sampai ke ujung satu. Apa lalu yang terjadi? Tiba-tiba laut kembali bersatu dan tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Dan sudah tidak mungkin menyelamatkan diri karena posisinya sudah ada di tengah laut Merah. Dan ini hadirin wal hadirat yang saya hormati, bukan hanya Al-Quran yang menegaskan demikian, tapi bukti dan fakta sejarah sudah menentukan. Saya tidak menyebut fakta sejarah, mestinya fakta arkeologis bahwa Fir'aun itu betul-betul ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah sampai ke bekas kereta yang dipakai Fir'aun. Tentu kalau jasanya Fir'aun ini sudah diangkat begitu, tapi sampai ke kereta bangkainya gitu ya, itu tetap ada, dari dimuseumkan. Saya sendiri tidak tahu persis ada di museum mana. Di informasi yang pernah saya baca betul-betul bahwa Allah itu menenggelamkan Fir'aun di tengah laut Merah. Nah, apa yang terjadi menjelang tenggelam? Jadi Fir'aun ini menjelang tenggelam, dia sudah ngerti bahwa tidak mungkin bisa menyelamatkan diri dari bahaya tenggelam itu. Menjelang detik-detik terakhir ini, kita sudah masuk ke perilaku dasar manusia. Menjelang tenggelam, tiba-tiba baru Fir'aun sadar. Lalu dia menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Jadi ini kalau bahasanya anak muda zaman sekarang, yang digunakan itu the power of kepepet. Sudah kepepet kan, udah mau tenggelam, udah mau mati, baru dia sadar. Namun hal itu, pengakuan itu tidak berguna lagi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Dosanya sudah melampaui batas. Dia sudah banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Namun memang sudah tenggelam, jadi semua pengakuan dan kesadarannya itu sia-sia. Karena apa? Ketika dia melakukan itu, nafas sudah sampai di leher. Dan seperti yang saya tegaskan tadi, Fir'aun pun mati tenggelam dan tubuhnya sudah bisa diselamatkan, sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa kekuasaan Allah itu sangatlah luas, menjadi bukti kepada kita bahwa kita tidak boleh meniru apa yang sudah dilakukan oleh Fir'aun. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Yunus disebutkan hatta idza adrakahul gharq, ini penegasan Allah. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin.
Lalu Fir'aun berkata menjelang tenggelam, aku percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang muslim. Sudah kepepet, sudah mau tenggelam baru bilang, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi ini pertanyaan, mengapa baru sekarang kamu Fir'aun beriman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kan begitu kalau lagi kepepet. Kalau belum kepepet belum mau sadar. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Ini sudah ditegaskan Al-Quran bahwa jasadnya Fir'aun itu akan diselamatkan agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sekarang jasadnya Fir'aun itu sudah bisa diselamatkan. Kalau tidak salah dalam catatan sejarah, Fir'aun yang menjadi musuhnya Nabi Musa ini Ramses 11. Ada yang mengatakan Ramses 13, ada yang mengatakan Ramses 11. Agar kita semua bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kita ini sadar beriman kalau sudah kepepet. Dalam arti kalau sudah nafas sampai di leher, ya baru sadar. Sebelum itu tidak sadar-sadar. Sudah diberi peringatan, tetap tidak sadar. Ini pelajaran terbesar bagi kita semua. Mengapa kita harus belajar pada kisah dari Fir'aun dan Nabi Musa yang baru sadar, baru beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semua, Tuhan Nabi Musa dan Bani Israel pada saat kepepet. Mohon maaf sebelumnya, kebiasaan kita semua sebelum kepepet masih tidak sadar. Pelajaran bagi kita agar tidak meniru Fir'aun dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya yang merusak bumi. Saya ingin melanjutkan ayat tadi karena masih ada hubungannya, ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat ke-80. Ayat ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Yang artinya, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Jadi Fir'aun nyata-nyata telah menyesatkan kaumnya. Jadi bukan hanya sesat sendiri, tapi juga menyesatkan orang lain. Dolun sekaligus mudillun. Dia sesat sekaligus menyesatkan orang lain. Dia menyangka bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun atau Nabi Musa dan Bani Israel akan bisa terkejar ketika menyeberangi Laut Merah. Padahal setelah mereka sampai ke tepi pantai, dia berlagak karena kehebatannya sendiri itu yang membuat laut itu terbelah. Seakan-akan begitu. Seakan-akan karena kehebatannya lalu laut itu bisa dirubahnya menjadi jalan untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel.
Sehingga kemudian tentaranya diajar untuk menempuh Laut Merah itu, dan mereka akhirnya semuanya tenggelam. Fir'aun sekaligus bala tentaranya. Fir'aun tidak bisa atau tidak mendapatkan petunjuk sama sekali bagaimana caranya agar dia tidak tenggelam. Dan di sini ada kata wa ma hada, dia tidak dapat petunjuk apa-apa. Seolah-olah Laut Merah yang terbelah itu adalah atas kekuasaan dan usahanya, sehingga lalu dia bersama bala tentaranya tenggelam dengan sendirinya di tengah-tengah Laut Merah. Ini tafsirnya yang untuk ayat ke-79 ini cukup pendek. Kemudian saya lanjutkan ke ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israila, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuh, dari Fir'aun, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu, ya, wa wa'adnakum, untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, di At-Turil Aiman, gunung Tur sebelah kanan. Kemudian kami telah menurunkan kepadamu al-manna was-salwa. Ini keistimewaannya Bani Israel yang langsung diberikan Allah. Jadi dikatakan apa itu al-manna was-salwa. Kita kira-kira bisa ketemu kan dengan al-manna was-salwa. Al-manna itu nah ya, di sini bisa baca. Jadi ini bagian dari bonus yang diberikan Allah kepada al-manna. Al-manna ini sejenis madu. Ya, memang lalu tidak ada penjelasannya. Rasanya manis, warnanya putih seperti es. Kita seringkali membayangkan madu, rasanya manis, warnanya putih. Kalau kita kan tahu madu di sini warnanya ada yang hitam, ada yang coklat gitu ya. Ini manna, madu rasanya manis, warnanya putih seperti es. Sementara salwa itu burung seperti puyuh yang enak dagingnya. Nah, terbayangkan puyuh sebangsa burung. Jadi ini oleh Allah dua makanan ini diberikan kepada Bani Israel ketika tersesat di padang pasir dan disediakan dari fajar sampai terbit matahari. Ini salah satu dari anugerah Allah kepada Bani Israel. Jadi di dalam ayat ini Allah memberi Bani Israel itu dengan 3 macam nikmat. Salah satu nikmatnya yang tadi saya sampaikan, langsung memberi madu, manna, wassalwa. Kemudian yang kedua, nikmat yang kedua, Allah memberi bonus kepada Nabi Musa, memanggil Nabi Musa untuk berbicara langsung dengan Allah di sebelah kanan Gunung Sinai dan menurunkan kitab Taurat kepada beliau. At-Turil Aiman. Ini nikmat yang kedua. Kemudian nikmat yang ketiga tentu seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun, laknatullah alaihi, dari musuh-musuhnya. Ya, ini kenapa? Karena Fir'aun sungguh-sungguh telah
menyiksa Bani Israel dan ya kalau dalam bahasa sekarang mungkin genosida gitu. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka yasumunakum su'al azab, yang telah menyiksamu dengan siksaan yang sangat berat. Nah ini ya, yuzabbihuna abna'akum, bahkan Fir'aun itu menyembelih anak laki-lakinya Bani Israel, saking kejam anaknya sampai disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuannya karena ramalan bahwa nanti kamu Fir'aun akan dibunuh oleh seorang laki-laki. Makanya bayi laki-laki yang lahir bersamaan dengan Nabi Musa disembelih oleh Fir'aun. Ini sinyalnya sudah berbunyi. Insya Allah akan saya lanjutkan besok malam dengan ayat-ayat berikutnya, ayat ke-81. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum